Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Siti Koria, institusi dari SMP 1 Padalarang, mahasiswa PPG Angkatan ke-1 kategori 2 dari Universitas Pasundan Bandung, akan mempersembahkan PPL Aksi ke-1 dengan judul Menulis Artikel Ilmiah Populer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum melanjutkan ke pembelajarannya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kalian kelas 8D ada yang tidak masuk? Kenapa? Sakit atau izin? Sakit ya. Nanti Ibu. Siapa namanya? Nasri. Kita doakan Nazrin cepat sembuh ya. Amin. Nah, untuk kelancaran kali ini ya, kalian mudah-mudahan kita semua ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya untuk membuktikan kecintaan kita kepada bangsa dan negara serta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan ya, dengan judul Berkibarlah Benderaku. Benderaku, lambang suci garis perwira di seluruh partai
kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela? Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Sang merah putih yang berwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, sudah. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, Ibu akan mengingatkan kembali tentang pembelajaran sebelumnya. Apa pembelajaran sebelumnya nih? Ada yang masih ingat? Silakan berdiri. Siapa yang masih ingat? Yo. Pelajaran apa? Mengenai iklan, poster, dan apa yang disebut dengan iklan? Siapa yang tahu? Ya, berdiri. Siapa nama dan kelasnya ya? Perkenalkan, nama aku Davina dari kelas 8D. Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak umum mengenai barang atau jasa yang akan dijual di media massa. Akan dijual ya. Jadi iklan itu adalah pemberitahuan kepada khalayak ya tentang apa? Mengenai barang atau jasa ya yang akan dijual. Sekarang selanjutnya poster. Siapa yang tahu poster? Iya, siapa nih namanya? Perkenalkan, nama saya Tinzahla Musni dari kelas 8D. Pengertian poster adalah media publikasi yang terdiri atas gambar dan tulisan atau kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ya, bagus ya. Jadi sama dengan iklan, hampir mirip ya antara iklan dan poster. Selanjutnya siapa yang tahu tentang slogan terakhir nih? Siapa? Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Azin dari 8D. Dan arti dari slogan sendiri merupakan suatu kumpulan kalimat yang memiliki makna yang mendalam. Bagus sekali, masih pada ingat ya. Nah sekarang Ibu akan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan kita bahas sekarang. Nah, pembelajaran yang akan kita bahas untuk bab 3 ini adalah menulis artikel ilmiah populer ya. Nah, menulis artikel ilmiah populer ini ya, nanti kita kaitkan dengan pembelajaran sebelumnya ya, dengan pelajaran iklan, poster, dan slogan ya. Keterkaitan antara iklan dan artikel ilmiah populer ini adalah sama-sama ditulis ya untuk menarik perhatian pembaca ya, kalau iklan. Nah, yang kedua adalah poster, dikaitkan dengan pembelajaran artikel ilmiah populer ini. Keterkaitannya yaitu sama-sama disusun secara rapi dan jelas ya, agar si pembaca dapat memahaminya ya. Yang selanjutnya slogan, keterkaitan dengan artikel ilmiah populer ini adalah sama-sama berhubungan dengan bahasa yang efektif. Sama-sama efektif nih kalimatnya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk materi bab 3 ini ya, menulis artikel ilmiah populer ini ya. Nah, Ibu sebelumnya akan bertanya nih, bagaimana pernahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari ini pernah membaca? Pernah tidak? Belum ya? Ya nanti ya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan
Ya, tujuan daripada pembelajaran artikel ilmiah populer. Apa tujuannya? Apa tujuan kita mempelajari artikel ilmiah populer ini? Apa tujuannya? Yang pertama adalah peserta didik atau kalian ya, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri daripada artikel ilmiah populer. Selanjutnya, nah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, pernahkah membaca teks artikel ilmiah populer sebelumnya? Belum, karena mungkin kalian tidak menyadarinya, ya, tidak menyadari bahwa artikel ilmiah populer ini pernah kalian baca, ya, tapi kalian mungkin ketakutan ini bukan artikel ilmiah populer, ya, padahal kalau kalian sudah mengetahui, ya, lebih dalam, oh ini yang sudah saya baca, begitu, ya, seperti itu. Nah, kalau pernah ya kalian komentari, tapi kan belum ya, tidak apa-apa. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali bahwa penting sekali untuk mempelajari artikel ilmiah populer ini. Ya. Nah, untuk mempelajari artikel ilmiah populer ini sangatlah mudah. Ya, kalian tinggal banyak baca. Ya, banyak baca, banyak melihat referensi-referensi, misalkan di mana? Ya, boleh di internet. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu Ibu akan menguji kalian terlebih dahulu. Menguji apa? Menguji kemampuan sebelum kalian mengetahui lebih jelas mengenai menulis artikel ilmiah populer ini. Silakan kalian kerjakan di Google Form-nya, ya. Google Form-nya nanti buka dengan Ibu memberi linknya. Nah, ini silahkan kerjakan selama 10 menit ya. Yuk, kerjakan. Beri nama dan kelas ya. 10 menit. Semuanya sudah selesai? Sok, Ibu tunggu sebentar lagi ya.
Sudah? Selesai ya. Alhamdulillah pretestnya sudah dilaksanakan. Sekarang untuk melanjutkan ke kegiatan inti, Ibu akan mengetahui kesiapan kalian ya. Kita siapkan dulu kelas 8D ini, siap tidak melanjutkannya? Siap. Ya, silakan berdiri dulu. Ya. Kelas 8D? Siap. Kelas 8D? Siap. Kelas 8D? Siap. Siswa kelas 8 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 8 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami belajar? Siap. Kami siap belajar, dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Hore, ya. Terima kasih, silakan duduk kembali, ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, Ibu akan membagi kelas kalian, kelas 8D ini menjadi 8 kelompok, ya. Masing-masingnya terdiri dari satu kelompok itu 5 orang, ya. Silakan kondisikan di mana kalian harus duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 di ujung, ya. Dengan tertib, silakan. Yuk, berpindah. Pelan, pelan dulu. Sok. Awas. Pelan. Dika di sana, ya. Ini dikosongkan karena Ibu akan menerangkan ini. Kelompok 1 ini, 2, ya nanti stop. Bawa kelompok 1 kursi nanti ya. Setelah tertib semuanya, ayo silakan tidak satu. Nanti ya stop. Nanti setelah pada duduk, tinggal bawa kursinya satu. Geser ya. Alami. Awas. Nah, selanjutnya setelah terkondisikan, kalian baca 2 jenis artikel. Yang pertama dengan judul fasilitas sekolah untuk peserta didik difabel, ya. Yang kedua adalah interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusif. Ingat ya, apa itu inklusif? Sekolah yang bagaimana? Yang mengkoordinir siswa-siswa atau peserta didik difabel, ya. Ibu ingatkan saja. Nah, selanjutnya baca dulu ya, selama 5 menit. Silakan.
Sudah bacanya? Ya, selesai ya. Ibu akan memberikan bahan ajar mengenai artikel ilmiah populer di Salindia atau PPT ini ya. Nah, perhatikan artikel ilmiah populer ya. Kalian simak, kalian perhatikan ya. Artikel ilmiah populer ini menurut arti perkataannya ya. Artikel artinya karya tulis, ilmiah artinya ilmu pengetahuan, dan populer adalah dikenal oleh masyarakat umum dengan mudah ya, karena menggunakan bahasa Indonesia yang ringan ya. Nah, kita simpulkan bahwa artikel ilmiah populer ini adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan bahasa yang ringan serta mudah dipahami ya. Nah, artikel ilmiah populer ini tidak hanya berdasarkan opini semata ya, tapi oleh sumber dan rujukan yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus ada sumbernya nih ya. Kalau kalian melangkah melihat di internet atau di Google, harus ada sumbernya nih ditulis ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh artikel ilmiah populer yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nih contoh dari artikel ilmiah populer ini. Yang pertama adalah manfaat tidur ya. Manfaat tidur yang cukup untuk kesehatan. Pernah kalian baca? Ada yang pernah baca? Ya? Belum juga. Ya. Nanti yang kedua, cara meningkatkan daya ingat. Ya, yang ketiga, manfaat makanan sehat untuk tubuh. Pernahkah? Ya, berarti kalian tidak dengan disadari bahwa kalian sudah pernah membaca artikel ilmiah populer. Ya. Nah, selanjutnya, cara mengurangi stres. Ya. Stres dapat dihindari atau dikurangi. Nah, ada ya artikelnya. Yang kelima adalah manfaat olahraga untuk kesehatan. Tapi masih banyak lagi ya. Ini hanya 5 contoh saja. Ya. Jadi pada intinya tadi Ibu pernah bertanya bahwa pernahkah kalian membaca sebuah artikel ilmiah populer? Belum, padahal mungkin tidak disadari bahwa kalian sudah pernah membaca. Ya kan? Ya. Jadi ingat, kalau artikel ilmiah populer ini harus ada sumber rujukan yang dapat dipercaya kebenarannya. Ya, benar-benar nyata. Ya, bukan opini semata. Ya. Paham ya maksudnya? Paham maksudnya? Ya. Nah, artikel ilmiah populer ini pada umumnya dipublikasikannya di mana? Ya, di media cetak ataupun media elektronik, ya. Tapi karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, ya. Nah, artikel ilmiah populer ini dikembangkan di mana katanya boleh dilihatnya? Dimuat di media online yang sering kalian lihat di internet, ya. Betul sekali ya. Jadi kalian sebetulnya sering melihat, ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk artikel atau pengertian dari artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer kalian sudah paham? Ya, lumayan ya, ada pencerahan ya, sedikit ya. Lanjut kita ke ciri-ciri artikel ilmiah. Ya, ciri-cirinya yang pertama adanya pendapat penulis. Ya, pendapat penulis. Yang kedua adanya bukti. Yang ketiga adanya alasan. Dan keempat adanya bahasa yang mudah dipahami. Lebih jelasnya kita jelaskan satu per satu. Nih penjelasan ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama itu harus ada pendapat penulis. Yang bagaimana Bu katanya pendapat penulis itu? Yang merupakan sudut pandang penulis tentang suatu hal. Begitu. Ya, itu pendapat penulis. Yang kedua adanya bukti. Ingat, bukti ini harus dibuktikan dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipercaya benar. Ya, yang ketiga alasan. Ya, pernyataan yang menyatakan
dan bukti-bukti yang lengkap begitu, gitu ya. Jadi selanjutnya yang terakhir adalah bahasanya mudah dipahami. Kenapa mudah dipahami? Ya, karena bahasanya menggunakan bahasa Indonesia yang ringan-ringan saja, ya. Seperti itu. Ya. Sampai sini nih ada pertanyaan tidak nih? Sudah paham tidak? Paham semuanya? Nah, barangkali ada yang masih terpendam nih. Oh, ini mau ditanyakan sama Ibu, boleh ya? Silakan boleh bertanya seputar mengenai artikel ilmiah populer ini. Barangkali masih ada yang belum jelas. Silakan, siapa yang akan bertanya? Siapa? Oh, ya boleh. Sebutkan nama ya. Nama aku Cynthia Nabila dari kelas 8D. Ibu, aku mau nanya apa manfaat dari menulis artikel ilmiah populer. Nah, sebelum Ibu menjawabnya, Ibu akan melemparkan ke kalian. Barangkali kalian tahu nih apa manfaat dari menulis artikel ilmiah populer ini. Siapa? Coba. Ayo, siapa? Ada yang berani menjawab? Atau Ibu saja yang menjawabnya? Ya. Untuk manfaat dari artikel ilmiah populer ini sangat banyak sebetulnya. Ya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman kita. Apa itu pemahaman? Ya, wawasan mengenai ilmu pengetahuan artikel ilmiah populer. Ya, jadi kita tambah ilmu, ya. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, ya. Jadi meningkatkan nih keterampilan berkomunikasinya, lebih lancar gitu maksudnya, ya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya. Jadi kita lebih pede nih karena sudah banyak ilmu ya yang didapat, kita lebih pede. Betul tidak? Iya, ya. Jadi kitanya lebih percaya diri. Yang selanjutnya, yang keempat, untuk mengembangkan berpikir kritis. Ya, intelektualnya lebih banyak nih, pemahaman ilmunya lebih dalam, lebih banyak lagi. Begitu, Cynthia, bagaimana? Paham? Semuanya juga paham? Ya, terima kasih. Nah, setelah Cynthia menanyakan mengenai manfaat, siapa lagi yang mau bertanya? Rio, siapa? Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Fari Kurniawan. Saya ingin bertanya, mengapa artikel ilmiah populer menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Bagus pertanyaannya ya. Mengapa katanya artikel ilmiah populer menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Ya, ada yang bisa jawab? Boleh, Cynthia silakan jawab. Jadi artikel ilmiah itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar pembaca dari artikel itu bisa langsung menyerap dan mengetahui isi dari artikel tersebut. Bagus sekali jawabannya. Ya, mari kita beri reward ya untuk Cynthia, beri tepuk salut ya. Silakan, tepuk salut. Aku salut. Cynthia. Salut. Ulang. Ya, beri tepuk salut untuk Cynthia. Yuk, mulai. Aku salut sama Cynthia. Salut. Ya, terima kasih Cynthia jawabannya ya. Jadi agar dapat ya memahami ya, agar dapat memahami apa ya? Apa yang menjadi pesan yang disampaikan agar dapat diserap begitu ya. Jadi tidak hanya untuk orang-orang yang biasa saja ya. Begini, jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang awam seperti kita yang tidak mengetahui, yang tidak tahu, tidak ada latar belakang ilmiah pun bisa menjawabnya, bisa menggunakannya, bisa memakainya, begitu ya. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang mau bertanya lagi? Siapa? Oh ya, nih. Mic-nya bawa. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama aku Inana Hawartika dari kelas 8D. Ibu aku bertanya, mengapa artikel ilmiah populer harus menggunakan contoh-contoh relevan dalam kehidupan sehari-hari? Bagus juga pertanyaannya ya. Katanya mengapa dalam artikel ilmiah populer menggunakan contoh-contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Ada? Tidak. Biarkan ibu menjawabnya ya. Kenapa? Karena informasi yang akan disampaikannya agar tersampaikan dengan dipahami, diingat pembacanya. Jadi gampang kan? Ya. Jadi supaya informasinya ya dapat cepat dipahami atau diingat oleh si pembaca. Begitu Indana, puas tidak? Puas sekali ya, ya. Bagus. Nah, setelah kita melakukan tanya jawab, nah karena mungkin kalian sudah sedikitnya ada gambaran mengenai menulis artikel ilmiah populer ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya Ibu akan berikan dulu LKPD ya. Satu kelompok, satu orang saja, dikerjakan selama 20 menit. Di kelompok 1 ya, beri namanya ya. Buat ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mana? Kami. Ayo kelompok 5, 6 mana? Sini. Ayo 7, 8. Ini kalau satu orang ke sana. Makasih ya. Ini ada 6 orang. Ya. Silakan kerjakan. Ya, silakan. Ya, kerjakan. Silakan. Sinira Selena. Ayo, kerjakan. Ingat, beri kelompok, beri nama ya. Sudah Ibu sediakan di sana. Ya, kelompok 1 silakan.
Ya. Berkelompok ya, berdiskusi. Kelompok 2. Sok, kerjakan. Cari jawaban yang lain. Boleh kalian lihat di internet, boleh ya? Boleh juga di buku. Silakan kalian, HP-nya kan sudah diberi izin ya. Satu kelompok satu. Lek dari internet. Ya. Cari jawabannya. Itu masing-masing ini jawaban pertama, kedua, ketiga, gitu kan kan? Ya. Ayo. Ini menjawab pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini ada di basis jawaban. Ya. Gunakan laptopnya, gunakan HP-nya, silakan untuk mencari informasi yang lebih jelas. Ya. Silakan cari di Google nih, kayak Google. Ya. Di HP boleh. Ayo Neng, gerak. Yo, kelompok Fahri, silakan. Ini Neng, cari di sini. Soal yang berapa? Soal yang keberapa? Silakan. Agar tidak iya. Ya. Ya. Ada pertanyaan boleh, Ibu.
Di bawah ya. Di HT nih. Ini Pak. Satu lagi. Jadi Kak. Mana? Ya kenapa Pak? Ya masih aman kan? Baik. Itu kosongnya kursinya. Kosongnya. Masih batin ya. Baik. Udah nggak sih? Aku mau ngambil. Agak cepat mengerjakannya, tidak ribut. Ya. Yang sudah kelompok mana nih? Lagi proses, ya. Dua-duanya selesai? Ya. Tunggu temannya ya.
Dikit lagi ya. Ya, cepatnya dikerjakan. Ya, kelompok 3 selesai. Ya, bagus. Kelompok 2. Ya, cepat ya. Ya, udah ya. Tunggu ya. Tunggu yang lain. Dikit lagi tuh, ya. Ya, udah hampir semua selesai, ya. Kita lanjut dengan presentasikan ke depan per kelompok, ya, perwakilan saja. Perwakilan kelompoknya, silakan dari kelompok 1, silakan ke depan. Ya, berdiri. Perkenalkan, nama aku Davina dari kelompok 1. Di sini aku akan mempresentasikan tentang LKPD menulis artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Di sini menjelaskan mengenai perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer bahasanya lebih mudah dipahami sehingga memudahkan pembaca awam untuk dapat memahami. Sedangkan artikel ilmiah menggunakan bahasa ilmiah dan formal sehingga orang awam tidak langsung memahaminya. Berikan 2 contoh artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer yaitu pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh dan cara menghilangkan stres. Sedangkan artikel ilmiah adalah narkoba dan dampak yang ditimbulkannya dan pencemaran dalam lingkungan hidup. Tulis dan diskusikan dengan kelompok mengenai penjelasan ciri-ciri artikel ilmiah populer dan jelaskan alasannya. A. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. B. Berdasarkan hasil penelitian. Dan terakhir ada penjelasan. Yang ketiga, bagaimana interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi, yaitu peserta didik difabel seharusnya mendapat layanan khusus saat berinteraksi dengan masyarakat. Dengan yang lain, masyarakat juga diharapkan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Mengapa peserta didik difabel memerlukan layanan khusus? Agar mereka merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Informasi penting apa yang disampaikan teks tersebut? Peserta didik difabel seharusnya mendapat layanan khusus karena keterbatasan fisik atau mental mereka. Apakah di sekolah kalian juga terdapat peserta didik difabel? Ada, mereka diberikan keringanan saat upacara. Jadi pada saat pelaksanaan upacara, mereka diperbolehkan untuk duduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Ya, kelompok 2, siapa yang akan tampil? Enggak, ngecek doang, ngecek. Enggak usah, ada di sini. Perkenalkan, nama saya M. Nazril dari kelas 8D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami mengenai mengerjakan artikel ilmiah populer. 1. Kalian sudah membaca 2 jenis artikel. Apakah informasi dalam kedua artikel tersebut mudah dipahami? Tulis dan diskusikan dengan kelompok mengenai penjelasan perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Jelaskan alasannya. Mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang singkat, ringkas, dan jelas. B. Berikan masing-masing 2 contoh artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer yang pernah kalian baca sehari-hari. 1. Artikel ilmiah tentang kesehatan. 2. Artikel ilmiah tentang pendidikan. Pertanyaan kedua, tulis dan diskusikan dengan kelompok mengenai penjelasan ciri-ciri artikel ilmiah populer dan jelaskan alasannya. Ada pendapat penulis, ada bukti, ada alasan. Bahannya mudah dipahami. Alasannya agar para pembaca umum mudah memahami saat membaca artikel. Pertanyaan ketiga, bagaimana interaksi peserta didik difabel di sekolah
inklusi, selayaknya mendapat layanan khusus saat berinteraksi. B. Mengapa peserta didik difabel memerlukan layanan khusus? Karena mereka peserta didik yang mengalami keterbatasan baik dari segi fisik maupun mental. C. Informasi penting apa yang disampaikan teks tersebut. Setiap sekolah sebaiknya dengan cepat menyiapkan fasilitas khusus peserta didik difabel. D. Apakah di sekolah kalian juga terdapat peserta didik difabel? Jika ada, bagaimana perlakuan yang mereka terima selama berinteraksi di sekolah? Ada baik tidak yang membedakan dia? Akan duduk lagi. Kelompok selanjutnya belum. Kelompok 4. Yuk, silakan. Bilkis atau siapa? Ya, boleh. Kelompok 3 dulu. Di sana saja. Perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer tidak ada aturan baku, sedangkan pada artikel ilmiah tulisan harus dengan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan gaya penulisan disesuaikan dengan media di mana artikel dimuat. Dua contoh artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Contoh judul artikel ilmiah populer, kesehatan dan budaya. Contoh judul artikel ilmiah, sejarah timbul dan pengaruhnya di dunia Islam. Tuliskan dituliskan dengan kelompok mengenai penjelasan ciri-ciri artikel ilmiah populer. Terdapat penulis bukti menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. Peserta didik difabel dalam berinteraksi membutuhkan beberapa bantuan dalam berinteraksi seperti gambar, puzzle, dan simbol. Mengapa peserta didik difabel memerlukan layanan khusus? Karena peserta didik difabel memiliki keterbatasan baik mental, fisik maupun intelektual. Informasi penting apa yang disampaikan teks tersebut. Seluruh pihak sekolah, terutama orang dewasa, harus mendukung interaksi bagi peserta didik difabel agar mereka ikut merasakan kenyamanan dalam menempuh pendidikan. Apakah di sekolah kalian juga terdapat peserta didik difabel? Jika ada, bagaimana perlakuan yang mereka terima selama berinteraksi di sekolah? Ada 5 kelas dan masing-masing peserta didik difabel. Namun sekolah bukan inklusif. Namun beri kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus. Terima kasih. Lanjut kelompok 4. Perkenalkan, saya Viva Fitria dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil SKPSD yang tadi kelompok saya kerjakan. 1A. Nomor 1A, perbedaan artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer. Karena artikel tersebut mengenakan bahasa Indonesia yang ringan dan mudah dipahami oleh pembaca. Artikel ilmiah menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh orang awam, sedangkan artikel ilmiah populer menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikanlah masing-masing 2 contoh artikel ilmiah dan artikel ilmiah populer yang pernah kalian baca sehari-hari. Artikel ilmiah tentang pendidikan dan kesehatan. Artikel ilmiah populer cara mengurangi stres, manfaat tidur yang cukup. 2. Tulis dan diskusikan dengan kelompok mengenai penjelasan ciri-ciri artikel ilmiah populer dan jelaskan alasannya. Terdapat pendapat penulis, bukti menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Silakan. Nomor 3A. Bagaimana interaksi
peserta didik difabel di sekolah inklusi dilakukan dengan interaksi simbolik atau interaksi menggunakan simbol-simbol seperti dengan puzzle, gambar, dan lain-lain. B. Mengapa peserta didik difabel memerlukan layanan khusus agar tidak kesulitan saat melakukan aktivitas. C. Informasi penting apa yang disampaikan teks tersebut mengenai cara interaksi peserta didik difabel di sekolah inklusi. D. Apakah di sekolah kalian juga terdapat peserta didik difabel? Jika ada, bagaimana perlakuan yang mereka terima selama berinteraksi di sekolah? Ada. Mereka diberi kemudahan saat beraktivitas seperti saat olahraga atau upacara. Terima kasih. Ya, sudah ya. Dipegang dulu ya. Nah, karena waktunya semakin mepet ya. Nah, sekarang kalian tadi sudah dapat 4 penampil ya. Nah, alhamdulillah mayoritas sudah bisa membedakan antara artikel ilmiah dengan artikel ilmiah populer beserta ciri-cirinya. Ya, sudah bagus, hanya sedikit-sedikit mungkin harus direvisi atau diperbaiki untuk melengkapinya saja. Ya, kalian bisa ini yang kurang tambahkan ya. Silakan, karena ini waktunya sudah mau habis nih. Ya, silakan kalian lanjutkan ya. Lanjutkan dengan mengerjakan post-test di lembar post-testnya yang tadi ya, tetap yang tadi. Nih, Ibu cari linknya. Silakan kalian pakai. Kenapa Ibu memberikan post-test? Untuk menguji kemampuan kalian ya dalam pelajaran artikel ilmiah populer ini setelah kalian mengetahuinya lebih dalam ya. Nah, tinggal mengganti linknya. Nih, Ibu akan tampilkan link ini, tinggal mengganti HTTPS artikel 2 ya. Silakan, itu post testnya. Yuk kerjakan. Sudah dapat? Yuk, kerjakan ya. Ada linknya? Ada dapat? Ya, kerjakan seperti pretest di awal. Hanya mungkin kalian sudah paham. Ya, sudah lebih mengetahui tentang menulis artikel ilmiah populer ini. Yuk, seperti biasa, beri nama dan kelas seperti tadi, seperti di pretest sebelumnya. Pindah saja. Kalau yang tidak support komputernya, silakan kalian pindah. Salah berarti ya penulisannya. Ini silakan kalian kerjakan. Ayo berpindah lagi. Pindah. Kan baru 4 gitu. Pindah komputernya. Silakan kerjakan. Karena nilainya tadi nilai pretest sudah dapat dan nilai post testnya sekarang. Nih, boleh pindah ke situ ke depan, boleh? Boleh nih, pindah. Silakan. Yuk, boleh kerjakan. Ini Indana kursinya Indana. Apa? Ada pertanyaan? Nggak bisa, nggak support, pindah. Tuh. Ya, pindah support sini. Yang Fitri, silakan pindah ke sini.
Oh, ambil. Bawa ke sana. Tab baru aja. Tab baru. Beresin dia? Belum. Ya? Ayo, tinggal dikerjakan. Udah, beres. Tinggal dikerjakan, nanti kirim ya. Seperti biasa. Kita tunggu yang mana kerjakan. Ya. Nanti berkirim. Yang belum pretest, posttest hanya membedakan linknya di belakang. Yang satu ganti dengan yang kedua. Sudah beres? Tukar. Ini. Tadi yang belum support mana laptopnya? Ini yang sudah bergilir. Kerjakan selanjutnya. Tuh, sana. Nah, siapa nih? Sudah belum? Tuh, gilir. Sudah? Yang sudah? Silakan bergantian dengan yang belum. Kasihan yang belum. Sudah? Belum. Nih, yang support tadi yang Cynthia. Ya udah tuh. Belum. Sana cari yang sudah selesai bergilir. Waktunya sebentar lagi. Ayo. Ya. Dah. Selesai ya. Kirim ya nanti ya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang pembelajaran ini ya sebelumnya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran mengenai menulis artikel ilmiah populer ini, ayo kita berdiri dulu semuanya. Kita bernyanyi kembali lagu P5 ya. Silakan. Lagu P5. Ayo berdiri. Ya. Berdiri semuanya terlebih dahulu. Ingatkah? Ingatkah lagu P5? Ya. Ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih, tepuk tangannya. Ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, silakan kumpulkan LKPD-nya orang saja. Silakan. Ya, sini kumpulkan. Ya, terima kasih. Ayo kumpulkan dengan tertib ya. Sudah semuanya ya. Ya, silakan duduk kembali yang sudah selesai. Ya. Nah, setelah kalian menyimak, mempelajari artikel ilmiah populer ini, coba kalian refleksikan, ya, apa yang sudah kalian dapatkan. Apakah pembelajaran kali ini kalian senang? Apakah pembelajaran kali ini kalian senang? Ulangi, masih ada yang belum jawab. Pembelajaran kali ini sudah senang? Terima kasih ya. Kalian bisa merefleksikannya, yaitu mengenai menulis artikel ilmiah populer ini. Siapa yang bisa? Silakan. Oh ya, boleh Cynthia.
Dari pembelajaran kali ini, aku bisa lebih membedakan apa yang dimaksud dengan artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah. Dan saya juga dan teman-teman mungkin bisa lebih mengerti ciri-ciri dan manfaat dari artikel ilmiah populer. Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia ya, bagus sekali. Dan alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian dengan ucapan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini menjadikan manfaat untuk kedepannya, untuk dunia dan akhirat kalian. Ya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum penutupan pembelajaran kali ini. Silakan pimpin doa oleh ketua kelasnya. Silakan. Setelah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa 2 menit masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ibu ucapkan terima kasih sama kalian ya yang telah mendukung Ibu dalam pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.